Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tony Ferdian Apriliano dari kelas Ekonomi Syariah K semester 5 akan mendeskripsikan tentang analisis jabatan. Pengertian dari analisis jabatan sendiri adalah analisis jabatan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengetahui mengenai isi dari suatu jabatan atau job content yang meliputi tugas-tugas, pekerjaan, tanggung jawab, dan kewenangan agar seseorang dapat menjalankan tugas-tugas dalam suatu jabatan dengan baik. Metode analisis jabatan ada 4. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara ini ada beberapa metode. Yang pertama wawancara individu dan wawancara kelompok. Yang kedua kuesioner. Kuesioner adalah metode yang sering dipakai dalam mengumpulkan suatu data mengenai suatu pekerjaan. Yang ketiga observasi. Observasi adalah analisis yang mengamati seseorang atau sekelompok pekerja yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Dan yang keempat buku harian. Pendekatan yang lain adalah dengan cara menyuruh karyawan membuat buku harian yang berisi apa saja yang dilakukan di perusahaan selama setiap harinya. Selanjutnya, jenis informasi penting dalam analisis jabatan. Yang pertama aktivitas pekerjaan, yang kedua perilaku manusia, yang ketiga peralatan kerja yang digunakan, yang keempat standar prestasi, dan yang kelima konteks pekerjaan. Yang dimaksud dengan aktivitas pekerjaan adalah aktivitas kerja aktual yang dilakukan oleh pegawai seperti memeriksa, menelaah, menyusun laporan, dan lain-lain. Dan yang kedua perilaku manusia, informasi tentang tingkah laku pegawai seperti merasakan, mengkomunikasikan, mengambil keputusan, dan menulis. Dan yang ketiga peralatan kerja yang dipergunakan. Yang dimaksud adalah alat atau perlengkapan mesin dan alat bantu lainnya. Yang keempat standar prestasi. Standar prestasi adalah informasi mengenai kuantitas, kualitas, dan atau waktu yang diperlukan bagi setiap aspek pekerjaan. Dan yang kelima konteks pekerjaan. Informasi yang berkaitan dengan hal-hal seperti kondisi fisik kerja, jadwal kerja, serta konteks organisasi dan sosial. Misalnya orang atau instansi dengan siapa biasanya pegawai berhubungan dalam pekerjaan. Selanjutnya manfaat analisis jabatan. Manfaat analisis jabatan ada 2. Yang pertama manfaat bagi individu dan manfaat bagi organisasi. Manfaat bagi individu ada 2 macam, yaitu mempengaruhi dan menentukan standar kehidupan serta menggambarkan status sosial ekonomi. Yang kedua, semakin besar penghasilan seseorang, semakin terbuka dalam memenuhi kebutuhan secara berkualitas dan memuaskan. Sedangkan manfaat bagi organisasi yaitu yang pertama sebagai wahana perwujudan eksistensi dan pencapaian tujuannya. Dan yang kedua, pekerjaan yang dilaksanakan secara produktif dan berkualitas yang mampu menghasilkan produk dan pelayanan yang berkualitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.